pertanyaannya ya. Silakan Pak jawabannya untuk Jadi mungkin tadi pertanyaan yang bagaimana membantu UMKM dalam hal digitalisasi. Tadi saya katakan bahwa di Bank Mandiri itu sebenarnya visinya adalah melihat ekosistem. Walaupun kita wholesale-nya kuat di atas, tetapi di bawah wholesale player itu korporasi-korporasi besar, banyak supplier, distributor sampai ke retail. Dan yang paling ujung itu namanya biasanya kita lihat sebagai merchant-merchant. Nah merchant-merchant di Indonesia UMKM itu 67% daripada GDP Indonesia. 67% hampir 70, itu kira-kira hampir ada 70 juta merchant-merchant kecil yang menurut hemat kami bisa dibantu seperti apa. Nah dalam itulah kita sebenarnya melahirkan yang namanya produk kita namanya Livin Merchant. Livin yang kuning itu buat end users. Sekarang di tahun 2023 tepatnya bulan Juni kita luncurkan Livin Merchant. Livin Merchant itu apa sih? Kalau untuk pemain-pemain merchant besar, toko-toko besar ataupun hotel-hotel besar, itu ada yang namanya alatnya EDC. EDC adalah yang kotak yang digosok sama kredit card. Untuk UMKM itu terlalu mahal. MDR-nya, transaction fee-nya itu terlalu tinggi. Uang bayar sewanya, kalau rusak teknisinya. Kita berpikir dengan pelajaran Livin tadi, waktu kita menjalankan Livin diluncurkan di Oktober 2021, sekarang udah 32 juta pengguna. Sudah berkontribusi kira-kira di retail transaksi kita lebih dari 90% sekarang sudah di Livin. Setiap hari yang buka account di Livin 25.000 new clients. 25.000 new clients daily Pak. Di Livin yang end user. Berkacamata situ, belajar dari situ kita bilang kita bantu UMKM gimana. Nah UMKM kita luncurkan produk baru yang namanya Livin Merchant. Artinya apa? EDC di mobile. Digital itu cuman bisa terjadi kalau Bapak Ibu di ruangan ini bisa menggunakan aplikasi itu dari sign up, onboarding sampai selesai. Tanpa harus ke cabang saya. Nah untuk itu UMKM kita bantu, kita bikin Livin Merchant. Tetapi kita bukan hanya bikin Livin Merchant yang mudah, download aplikasinya terus handphone kita jadi EDC. Tapi apa kegunaannya? Pembayaran terbesar hari ini kita bisa lihat waktu QRIS atau QR payment diluncurkan beberapa tahun yang lalu oleh Bank Indonesia sampai hari ini, QRIS hari ini adalah transaksi paling tinggi. Kita bisa melihat kemudahan itu tanpa harus punya kredit card dengan pembayaran elektronik. Ya. Nah yang kita pasang adalah di Livin Merchant faedahnya. Satu-satunya bank yang berani untuk UMKM, saya bilang kita tidak ada charge. Zero fee untuk MDR. Semua pembayaran QRIS saya tidak kenakan biaya. Itu nomor satu. Nomor dua yang paling penting untuk UMKM, kalau kita dibayar, kalau EDC settlementnya adalah rata-rata T plus 2. Paling cepat T plus 1. Livin Merchant hari yang sama 3 kali sehari. Jadi semua begitu terima pembayaran sudah ada di account. Nanti di bulan Agustus ini, ujung Agustus saya akan bikin real time. Jadi langsung ada di account. Terus yang paling terakhir adalah tadi ekosistem. Kalau masuk di Livin Merchant, sebagai FMCG katakanlah, saya ini punya klien besar korporasi di atas. Mereka bisa beli inventory yang saya bisa hubungkan langsung dengan pemain besar. Mau beli apapun di situ untuk yang dijual di toko kelontongnya. Nah itu ekosistem yang sudah kita kunci dengan digital. Jadi semoga yang kita cari adalah aplikasi yang sebenarnya user experience-nya yang paling mudah. Nah tantangannya tadi mungkin ada orang yang sudah cukup tidak terlalu melek digital. Tantangannya justru buat saya mestinya kalau pakai Livin Merchant cukup mudah. Tapi kalau didampingi tadi ada yang mau dampingi lebih enak lagi. Lebih mudah lagi. Jadi
Jadi yang saya mau kasih satu data lagi. EDC business kita yang tadi kotak digosok di Ya. hotel, Ada di hotel. itu saya udah 20 tahun bisnis itu. Cuman punya alat 300 ribu. 300 ribu. Satu Indonesia, BCA, BRI, Mandiri, BNI 1,3 juta alatnya. Living Merchant saya launching di Juni 2023. Hari ini sudah ada merchant yang sign up di kita 2,7 juta. Luar biasa. Dengan kata lain, take up rate-nya sangat pesat untuk membantu merchant-merchant kecil di Republik ini untuk UMKM. Mungkin itu. Kita kasih tepuk tangan untuk Bank Mandiri. Pak Tim. Statementnya yang luar biasa. Terakhir Pak Timothy, satu nilai keuangan yang paling ingin Bapak warisin dan sampaikan ke generasi muda, apa Pak? Nilai keuangan. Iya. Waduh, kalau nilai keuangan saya rasa Pak CT yang paling ngerti itu. Kalau buat saya kembali lagi bahwa mungkin kita ini yang muda-muda, waktu saya pernah berada di posisi teman-teman, seringkali mungkin pemikirannya kepingin cepat kaya. Bagaimana secepat-cepatnya saya jadi orang kaya. Kira-kira begitu. Terus saya lihat kripto, saya lihat judol sampai triliunan, investasi dibohongin kiri kanan. Kenapa kepingin begitu? Saya pikir-pikir lagi. Mungkin satu kejepit, kedua putus asa tadi ngomong. Ketiga, ya apa caranya cepat kaya. Nah kalau saya nilai keuangan, saya nggak bisa ngomong cepat kaya karena belum pernah jadi orang kaya. Tapi paling enggak yang saya katakan sebagai anak muda, duit jangan dikejar. Nilai keuangan jangan dikejar uangnya, dikejar value-nya. Nah value apa yang bisa terjadi yang bisa menciptakan nilai tambah. Di perbankan kalau saya cari kita selalu bedanya gini Safrina, kita di perbankan selalu berguling sama uang gitu kan. Jadi saya setiap hari lihat uang. Tapi yang saya lihat uang itu terjadi bukan karena saya beruangnya. Saya lihat nasabah-nasabah saya yang terjadi karena mereka punya nilai tambah. Jadi pertanyaan yang kita harus jawab buat saya waktu saya kasih tahu anak-anak saya, mereka disekolahkan, saya bilang, find all the values that you believe you can find, understand the potential that is out there, do everything you do supaya values and potential tercapai. Mungkin saya tutup, saya rasa Pak C itu udah paling benar. You start with a good intent, close it off with thanksgiving dengan keberkahan dari Tuhan. Semoga itu tercapai buat kita semua dan Republik kita tambah maju. Terima kasih. Luar biasa, insya Allah. Kita berikan tepuk tangan untuk Bank Mandiri dan juga Sampurna.